kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Sampai di mana tadi? Semakin banyak yang dikasih makan, maka semakin banyak. Semakin banyak yang ditanam, dihidupkan. Semakin banyak yang ditanam, semakin banyak yang tumbuh, semakin banyak hasilnya. Sedikit yang kau tanam, sedikit hasilnya, sedikit yang menikmatinya, sedikit manfaatnya. Mau nanam padi itu bagaimana? Harus lama, banyak. Yang ditanam itu hasilnya mana lebih banyak? Berapa banyak yang ditanam? Lebih banyak yang hasilnya daripada yang ditanam. Nah iya. Menanam padi itu apa? Dilemparkan saja di sawah itu? Enggak, diatur, dibersihkan, digemburkan. Begitulah menanam ilmu itu. Untuk mendapatkan hasil. Bagaimana kalau padi itu dilemparkan saja ke sawah itu? Oh, enggak tumbuh. Begitu juga ilmu itu kalau dilemparkan saja sama kau. Hasilnya tidak baik, hasilnya tidak bagus. Dan manfaatnya juga tidak ada. Jadi inilah yang dikatakan. Kalau padi rusak, gagal panen. Kalau sekolah menuntut ilmu belajar, gagal paham. Tidak mendapatkan apa-apa. Berarti sia-sialah kerjanya. Ya itu. Kesia-siaan belaka. Kan banyak orang mengatakan dia belajar, tapi tidak paham bagaimana belajar. Banyak orang yang mau nanam padi, tidak mengerti bagaimana menanam padi, sehingga hasilnya tidak maksimal. Hanya ikut-ikutan. Nampak orang sebelah tanam? Oh, bukan main. Orang menanam padi, dia mau juga nanam padi. Bodoh. Dia tak mau mengikuti cara yang sudah berhasil. Dia maunya, wah, dia lihat hasilnya berlimpah, banyak. Dia pun mau juga, tidak mau belajar. Iya. Mau ujungnya aja. Endingnya aja, hasil akhirnya aja dia mau. Tak tahu dia kalau di sebelah itu ya. Tidak mengerti apa itu menanam. Bagaimana menanam. Tidak mau belajar, hanya ikut-ikutan. Iri-irian. Tengok orang belajar bab kesucian, dia ikut juga. Tapi dia mau hasilnya aja. Wah, bukan main, ujungnya aja. Wah, ini nanti bisa terbang ini kalau belajar bab kesucian. Bisa jalan di atas air. Yang ngajarkannya aja enggak bisa. Apalagi belajar, apalagi yang mau belajar.
Tidak tahu definisi bab suci. Apa itu suci dia tidak mengerti. Jadi awalnya mengenali definisi, mengetahui definisi Lah harus apa tahu itu. dulu, mesti ngerti dulu apa ini bab suci. Kemana tujuannya, Nah, sampainya iya, kemana. Perjalanannya seperti jalannya. Kan yang banyak kan cuma ikut-ikutan aja. Dari mana jalannya? Cuma nonton aja, cuma lihat saja. Boleh paham. Enak kali lah. Kalau begitu bagus. Di rumah aja lah dengerin. Kalian dulu sekolah dasar, berapa tahun duduk di sekolah itu? 6 tahun. 6 tahun. Tiap hari datang. Sudah pasti pintar itu? Belum. Belum pasti. Mana tinggal. Itu belajar tingkatan dasar. Iya, tingkatan dasar saja. Kalian itu harus duduk di situ selama 6 tahun. Tingkatan dasar itu. Basic. Pondasi. Fondasi. Di situ penentuannya. Kenapa sekolah dasar itu 6 tahun? Tidak setahun. Dia pula paling lama lagi, 6 tahun. Nggak bisa tawar itu. Nggak bisa. Bisa 5 tahun. Nggak bisa. Harus 6. Boleh 4 tahun. Nggak bisa. 5 tahun setengah. Nggak bisa. Kita boleh juga. Tapi yang belajar bab kesucian ini dia pula yang nentukan. Aku setahun aja. Nah ingat dia dulu SD saja itu 6 tahun. SD sekolah dasar, sekolah main-main. Iya. Hah? Disitulah aku tahu kalau ini anak tidak pernah sekolah. Kalaupun dia sekolah gagal, dibikinnya juga. Kalau dia dulu sekolah, mesti ingat dia. Aku saja dulu sekolah dasar 6 tahun. 6 tahun. Ikut. Lah ilmu bab kesucian kau mau ambil 3 tahun. Nggak bisa. 6 tahun saja belum pasti kau pintar itu. Iya. Belum pasti juga tamat SD. Kalaupun kau dapat ijazah, itu tanda kau pernah belajar. Bukan tanda kau pintar. Iya. Bukan tanda kau jenius. Betul. Itu pun nego nilainya. Itu pun dilihat dari Nego. Bisa dinego nilainya. Bisa disetting. Bisa dibuat-buat. bisa diedit. Ah, Tapi setelah dilepas, mau nilai bagus. Wani piro. Iya kan? iya, Apalagi orang tua bodoh-bodoh. Datangi saja gurunya. Lulus itu. penting aku lulus saja anakku. Itu kau sudah menjatuhkan anak kau. Sendiri. Kau pikir anak kau pintar, kau pikir anak kau sukses, padahal kasih bodoh-bodoh anakmu itu. Kan bodoh bapaknya itu. Anaknya bodoh dikasih lulus. Anaknya bodoh dibikin pintar. Dipaksakan lulus. Yang Berapa bodoh aja, dibikin bayar. pintar. Kan bodoh bapaknya. Itulah bapaknya juga dulu tidak sekolah. Orang tua yang jenius, orang tua yang pintar, tidak mau dia kalau anaknya bodoh dikasih pintar. Maksudnya anaknya bodoh dikatakan pintar. Anaknya bodoh diluluskan, tidak mau dia. Anak saya aja bodoh, masa bisa lulus? Orang tua yang bodoh, anaknya bodoh, dikasih lulus, semakin bodoh lah. Iya. Apalagi yang luluskannya bodoh juga. Balas semuanya. Contoh, orang sakit dibawa ke rumah sakit. Tambah sakit lah. Ya tambah sakit lah dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu mana ada sehat orang isinya. Sakit. Namanya saja sudah rumah sakit.
Tempat orang sakit, rumah sakit itu tempat orang sakit. Nggak ada yang sehat di situ. Iya. Aturannya dibawa ke rumah sehat lah. Mana ada? Tak ada pula yang buat. Karena yang bikinnya bodoh juga. Orang gila dibawa kemana? Rumah sakit Ke rumah sakit gila. Kapan sembuhnya? Yang obati? orang gila juga. Dokter gila. Obatnya? Obat gila. Makanannya? Makanan gila. Yang merawatnya? Yang sama gila. Yang menjaganya? Sama juga. Bagaimana orang gila dimasukkan rumah gila? Dokternya? Gila juga. Hewan yang mengobati hewan itu dokter hewan enggak? Dokter hewan. Loh, apalah? Dokter hewan kan binatang itu. Iya. Enggak ada manusianya. Dokter hewan. Enggak mengerti gitu. Ngerti. Perilakunya, Ya, seperti hewan. belajarnya, Tentang hewan. gurunya, Hewan lah. cara makannya, Hewan. nafsunya Nafsu hewan juga. disebut dokter Hewan. dokter hewan. Dokter binatang Iya. bisa mengobati manusia. Nggak bisa. Dokter gila bisa menyembuhkan orang gila. Nggak bisa. Oh, dokternya aja gila. Dokter gila. Manusia bodoh bisa bikin manusia pintar. Nggak bisa. Dokter gila bisa kasih sembuh orang gila. Nggak bisa. Dokter hewan bisa kasih sembuh manusia. Nggak bisa. Dia cuma bisa menyembuh. Itu makanya di dalam rumah sakit gila itu lah semuanya gila. Ini kan merusak akal, bahasa-bahasa yang merusak akal. Siapa yang bikin rumah sakit gila itu? Siapa yang bikin rumah sakit itu? Ya orang gila. Siapa yang bikin obat nyamuk? Bahasa dari mana itu? Pembodohan kan? Pembodoh. Tidak mengerti dikasih bodoh-bodoh. Sudah jelas racun dibilang obat. Obat. Sudah jelas racun dikatakan obat. Obat nyamuk. Emangnya nyamuk ini sakit? Ini bahasa merusak pikiran, merusak akal. Di luar negeri sana mana ada obat nyamuk? Mana ada rumah makan? Mana ada rumah sakit? Pergilah cari. Nggak dipakai orang itu. Tapi di Indonesia tanah airku ini, tanah nggak punya air pun beli. Lagi beli air. Beli. Tapi katanya kita yang punya. Indonesia tanah airku, tanah dan air aku punya. Indonesia tanah airku, tanah nggak punya air pun beli. Iyalah. Semua dibeli. Semua dibeli. Di mana tanah mulai setiap tahun kau bayar? Pajaknya. Itu kau punya itu. Lah bayar kau setiap tahun. Berarti nyewa. Ya enggak kau kalau kau punya enggak bayar kau. Iya betul. Air pun kau beli. Bayar. Apanya yang kau punya? Berarti tak berlaku tadi tanah air. Untung kentut kau enggak ketahuan. Kalau ketahuan. Bahaya. Pajak. Pencemaran udara. Polusi. Polusi. Apa buktinya itu kencing bayar? Air bayar. Iya. Berani kita tinggal di sini tidak bayar air? Oh enggak tahu. Nggak dikasih ke air itu? Begitu banyaknya bahasa-bahasa, begitu banyaknya kata-kata yang merusak akal, merusak pikiran, merusak makna, artikulasi bahasa itu merusak.
tidak sesuai peruntukannya, tidak sesuai barangnya, tidak sesuai, tidak cocok, tidak ada maknanya, bahkan hancur maknanya. Lah obat nyamuk, mati nyamuk kena itu. Obat nyamuk dikasih nyamuk mati ke saya? Mati. Kenapa dibikin obat nyamuk? Nggak gila ini. Aturannya kan sehat. Pembiaran kan? Iya. Dibiarkan kan? Dibiarkan berlarut-larut. Siapa yang berani merubah ini? Dari anak SD sampai universitas, itu saja disebut itu. Iya. Rumah makan dari anak SD sampai universitas, itu juga namanya. Rumah makan. Dari anak SD sampai universitas, itu bahasanya. Jalan kaki. Ini saya punya tesis, tahu tesis? Iya. Saya punya makalah. Tahu? Iya. Itu enggak berani, rektornya enggak berani disidangkan. Apa katanya? Bisa hancur dunia ini kau bikin. Lah diganti kamu semua. Yalah, dirubah semua. Sudah pasti dirubah semua. Buku-buku semua harus ditukar, harus diganti. Kalau sudah jalan, tadi kan jalan kaki. Enggak Kalau sudah jalan, berani, dosennya enggak berani, rektornya enggak berani, dekannya enggak berani. Ayo, sidangkan ini, saya punya tesis. Ya. Sampai sekarang masih ada itu. kalau sudah jalan pasti kaki, tak mungkin tangan. Tak mungkin jalan kaki. Banyak bahasa-bahasa yang merusak akal. Tahu, alat berat. Eskapator dikatakannya alat berat. Alat berat. Iya. Apa? Sudah tahu memang Alat berat. merusak Pak. Merusak akal. Sudah dikasih nama eskapator, dibilangnya pula Alat berat. alat berat. Apa yang berat di situ? Banyak itu, 1000 lebih kata. Seribu lebih kata-kata yang merusak akal. Iya, pembodohan. Itu sumbernya dari mana? Asalnya. Iya, inilah dari penjajahan. Diperbodohkan. Indonesia ini kan dijajah 500 tahun lamanya. Bukan 350 ya. Itu kan Belanda 350 tahun. Yang lainnya? Inggris, Portugis, Jepang. Negara yang paling banyak dijajah ya negara Indonesia. Lah semuanya ke sini. Semua undang-undangnya. Itu makanya kalau ada orang Indonesia yang belajar di luar, pulang lagi ke Indonesia, itu tidak sama sekali tidak dihargai. Bukan gak banyak orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang pintar, yang jenius, Ya. tapi tidak dilirik, tidak dilihat. Kenapa bisa seperti itu? Itulah penjajahan sampai sekarang. Dulu yang jadi pemerintah di sini siapa? Belanda. Lah, yang jadi penguasa, Belanda. yang bikin aturan, Belanda. yang bikin undang-undang, Belanda. yang bikin sistem, Belanda. Nah sampai sekarang undang-undang itu dari masih. berlandaskan hukum Iya. dari Belanda itu. Aturannya Aturan Belanda. Tuan Belanda. Tapi mengaku merdeka. nggak pernah Indonesia ini merdeka. Bagaimana mau merdeka? Bahasanya aja masih begitu. Obat nyamuk, jalan Banyak kaki. kalau mau kubuka semuanya banyak. 1000 lebih kata merusak akal. Sampai sekarang tidak bisa disidangkan. Nggak mau. Oh nggak bisa ini katanya. Habislah kamu. Wah gawat. Lupa semua. Merusak. Betul merusak. Turun ke bawah. Udah
Turunnya ke bawah. Ke bawah lagi. Udah. Makanan diracun, air diracun. Jadi memang tidak pernah dibebaskan untuk Sumber daya manusia ini dari mana? Dari makanan kan? dari makan. Hidup dan kehidupan manusia ini dasar-dasarnya Dari apa yang dia makan? dari apa yang dimakan. Buruk yang dimakan, Buruk lah. buruklah manusia itu. Orangnya. Ini dasar, ini azas, ini prinsip. Iya. Salah makan, dia bukan manusia. Sama dengan hewan, bahkan lebih rendah lagi daripada hewan. Karena hewan masih memakan makanannya. Pola pikir itu kan dari apa yang dimakan. Orang sehat, itu pikirannya sehat. Cara hidupnya sehat. Orang yang sakit tidak mampu berpikir kan? Tidak mampu. Lah iya. Bagaimana dia mau berpikir? Lah badannya saja enggak sehat. Otaknya enggak sehat. Badannya enggak sehat. Pikirannya enggak sehat. Bagaimana orang enggak sehat berbicara? Kelihatan kan? Iya. Itulah. Mari kita ke rumah makan. Padahal rumahnya enggak pernah makan itu. Aturannya kan ke warung. Itu pun salah juga. Iya itulah tadi. Mari kita ke tempat makan, bukan ke rumah makan. Ke tempat makan, kan cantik bahasanya. Mari kita pergi ke tempat makan. Ini berbahasa yang baik. Ke rumah makan. Lah, mana yang baik? Rumah makan atau tempat makan? Tempat makan. Itu. Karena memang tempatnya untuk orang makan. Nah, mari kita ke tempat orang sakit. Memang tempatnya Kan untuk orang cantik sakit. bahasanya kan? Iya. Nah, Rumah sakit. rumah sakit. Kapan rumah itu berjalan? Kapan rumah itu dirawat? Kan lebih bagus kalau tempat orang sakit. Jelas. Lebih bagus lagi kalau dikatakan rumah sehat. Kan lebih baik kan? Tapi tidak mampu dirubah. Dan belum ada yang berani merubahnya. Nggak ada. Ah, racun nyamuk kan lebih bagus daripada obat nyamuk. Tapi tidak dirubah. Pembiaran. Racunnya. Sudah pasti racun nyamuk lah, mati nyamuk kena. Masa diletakkan obat nyamuk? Banyak sekali lah orang yang makan obat nyamuk jadinya. Obat nyamuk rasa jeruk. Apa nggak diminum orang? Diminum lah. Sugestinya kuat sekali. Iya. Iya. Tidak mampu orang berpikir. Nggak kalian lihat itu berita-berita di televisi itu? Bunuh diri pakai obat nyamuk. Iya. Ketawa setan dengarnya itu. Masa mati minum obat? Sudah jelas-jelas obat untuk nyamuk diminumnya. Harusnya sehat. Obat untuk binatang, obat untuk serangga, kau minum? Nggak gila kau itu. Ini kan karena bahasa-bahasa yang merusak akal, Merusak otak. gagal berpikir. Iya. Gagalnya seorang itu berpikir, gagalnya dia sehat. Gagalnya dia sehat itu gagal pola makan yang sehat. Apa-apa yang dimakan itu menjadi darah dan daging. Setiap yang dimakan itu menjadi tubuh yang si makan itu. Ini kan dasar-dasar bab kesucian. Iya. Di dalam ilmu bab kesucian ini dasar-dasarnya itu dari awal apa yang mau dimakan. Memilih, menyediakan, memperhatikan, mempelajari, mengingat apa yang mau dimakan. Ini kalau ini gagal kau gagal manusia. Sama dengan hewan. Bukan lagi sama, bahkan lebih rendah. Lebih rendah lagi. Hewan itu tidak mampu berpikir. Ada otaknya. Hewan kan ada otaknya. Ada. Ah, Tapi tak ada pikiran. dia tidak berakal. Tidak. Otaknya ada.
Ada otak. Dia tidak bisa gunakan akalnya itu. Tempatnya ada. Apakah itu bisa dikatakan juga otak? Oh, otak lah kalau di kepala. Kalau tai di kepalanya, perbuatannya kotor, nafsunya kotor. Orang yang makanannya kotor, Gerakannya juga. so pasti otaknya kotor. Karena otaknya dibentuk dari apa yang dimakannya. Bahkan diputar balik, gizi baik, gizi buruk. Gizi buruk itu diambil dari binatang, diambil dari hewan. Sekarang tidak, malah itu dikatakan gizi baik. Orang yang nggak makan hewan dikatakan kurang gizi. Tidak makan hewan, tidak makan binatang dikatakan nanti nggak bagus gizinya. Gizi Kan buruk. terbalik itu. Gizi buruk katanya. Itu gizi buruk, gizi yang diambil dari hewan. Kan ada dua gizi ini, dari hewani, dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Yang diambil dari hewan itu gizi buruk. Sekarang diputar balik, dibodoh-bodohi. Kenapa? Ya dari bahasa-bahasa yang diputar balik itu. Ini kan penjajahan. Penjajahan otak. Sekarang menjajah itu bukan pakai senjata. Itu zaman dulu. Sekarang menjajah itu hancurkan manusianya, hancurkan pikirannya. Caranya kasih makan yang buruk. Gagal dia berpikir. Menjajah itu kan itu. Iya. Mana bisa kita pegang senjata kalau otak nggak waras, gagal berpikir, tidak sehat. Bisa kita pegang senjata kalau nggak sehat? Nggak bisa. Nah, bagaimana supaya sakit itu? Kasih pola makan yang buruk. Yang buruk. Itu penjajahan. Penjajahan gaya baru. Kalau dulu menjajah pakai senjata, Nanti penjajahan. hancurkan gudang senjatanya. Sekarang tidak. Buat apa tidak hancurkan? Nggak perlu Yang pakai mau senjata. memegang senjata Orang ini. pintar itu tidak menjajah dengan senjata. Orang jenius itu tidak membunuh dengan senjata. Nggak perlu. Itu makanya orang di luar sana, kalau mau perang sama Indonesia ini, nggak takut orang itu. Kalau lewat pesawat tempur Indonesia, jangan tembak, jangan tembak. Kenapa? Nah jatuh sendiri itu. Belum ditembak. Bagaimana pesawat bekas? Lewat pesawat Indonesia, bahkan dilarang lagi tuh, jangan tembak. Kenapa? Udah tahu kan belinya sama kita. Pasti kita tahu kuncinya itu. Nggak mungkinlah dikasih yang bagus. Masa kau jual senjatamu untuk menghancurkan kau sendiri? Itu orang bodoh itu. Aku jual senjata sama kau. Senjata kau bahkan untuk nembak aku. Masa iya aku kasih yang bagus? Bodoh itu. Paling yang buruk lah. Sudah pastilah. Mau kau kasih sama orang senjata yang bagus lah untuk menghantam kau sendiri? Nggak mungkin. Oh, itu strategi perang. Masa aku dikatakan melarang orang sholat, melarang orang sembahyang? Melarang orang sembahyang itu hancurkan masjidnya. Langsung di titik hancurnya kan? Kalau orang kau larang sembahyang, nggak makan bisa itu. Orang Islam itu pasti sembahyang. Iya. Kalau tidak sembahyang, bukan orang Islam. Kalau mau dilarang, kau tidak Islam. Bagaimana melarang orang sembahyang? Bagaimana melarang orang Islam di sembahyang? Hancurkan tempat sembahyangnya, hancurkan otaknya, hancurkan akidahnya. Itulah yang melarang. Begitu, hancurkan makanannya, kasih buruk-buruk makanannya. Gagal dia berpikir, goyang dia sholat. Begitu cara menghancurkan orang sembahyang. Contoh, mau melarang orang minum minuman keras, mabuk-mabukan, tidak akan bisa. Hancurkan pabriknya. Hancurkan pabriknya, langsung ke titik intinya. Kok larang orang minum minuman keras lah, pabriknya masih ada. Duit di sendiri. Itu
kau katakan kau pintar, itu bodoh kau itu. Sumbernya tidak kau hancurkan. Aku kan dituduh melarang orang sembahyang. Yang menuduh aku dia sendiri tidak ada masjidnya. Aku dituduh melarang orang sholat. Aku punya masjid, aku bangun masjid. Yang menuduh aku melarang sholat, dia sendiri tidak ada masjidnya. Sembahyang aja numpang. Dia sendiri tidak ada masjid. Katanya suka sembahyang. Dari mana kau suka sembahyang, masjidmu aja tidak ada? Dari mana dikatakan suka naik motor kalau motor sendiri tidak ada? Suka naik motor, motornya nggak ada. Numpang punya orang. Numpang punya orang, bodoh-bodoh kau Berarti itu. Itulah kau nggak tahu diri. Katanya hobi motor. Aku dituduh tidak sembahyang. Aku dituduh melarang orang sholat, melarang orang sembahyang. Yang menuduh aku itu tak sembahyang. Orang yang sembahyang mana mau menyalah-nyalahkan orang sholat. Ketika kau sholat, kau tidak akan mampu melihat orang sholat. Apabila kau melihat orang sholat, kau sendiri tidak sholat. Tidak sholat. Waktunya sholat, dia sholat. Buat apa kau lihat-lihat orang sholat? Kalau kau waktu sholat, melihat orang sholat, kau tidak sholat. Iya, batal sholat kau. Itu prinsip. Sudah baku itu, tidak boleh kau tolak itu. Bagaimana kau sedang sholat, melaksanakan sholat, kau sendiri melihat-lihat orang sholat? Kan tak sholat kau itu. Sedang tidak sholat itu. Tidak bisa, kau tidak boleh melihat orang sholat. Kau tidak boleh menyaksikan orang sholat di waktu sholat. Ya. Lah waktunya sholat ya semua harus sholat. Kecuali setan. Jadi kalau ada orang mau lihat orang sholat, setan itu. Dia tidak sholat sewaktu sholat. Ya. Di waktu sholat dia tidak sholat. Dia melihat-lihat orang sholat. Lihat orang saja. Tidak mungkin kau boleh melihat orang sholat. Lah kau dalam keadaan sholat, batal sholat kau. Oh, kau biarkan dulu orang sholat. Lah kau nggak sholat itu. Karena waktu sholat. Kau mau menilai orang sholat, lah kau sendiri gagal sholat. Kau menilai orang sholat, kau sendiri jadi tidak sholat. Kau memburukkan orang, lah kau sendiri yang buruk. Kalau kau baik, kau tidak menilai orang yang baik, kau tidak menilai orang yang buruk. Orang yang salah itu menilai orang yang salah. Orang yang benar itu melihat orang yang salah, dia memperbaikinya, bukan malah menyalah-nyalahkan. Orang kaya melihat orang miskin, dibantu kan? Ya. Orang kaya tidak membantu orang miskin, itu bukan orang kaya, itu orang gila harta. Orang sehat melihat orang sakit, dibantunya kan? Bantu. Itu orang sehat. Orang pintar melihat orang bodoh, diajarkan kan yang baik? Yang baik. Itu baru orang pintar. Bagaimana kau dikatakan orang pintar? Kau melihat orang bodoh, kau biarkan. Biarkan. Bagaimana kau dikatakan orang kaya? Kau melihat orang miskin, kau biarkan. Bagaimana kau orang baik, orang yang salah, kau biarkan. Bagaimana kau dikatakan orang jenius? Kau tidak mengajarkan yang baik. Seorang guru yang jahat tidak pernah mengajarkan yang jahat. Sejahat apapun seorang guru itu tidak mau mengajarkan yang salah, tidak mau mengajarkan yang jahat. Itu prinsip guru. Herannya sekarang murid mau belajar, yang dilihatnya kesalahan guru. Yang dilihatnya keburukan guru, yang diambilnya sifat guru, kelakuan guru yang diambilnya, bukan ilmunya, bukan ilmu yang diajarkannya. Itulah orang tidak mengerti belajar. Masa yang dapat kau kesalahan guru? Berarti yang kau cari kesalahan. Yang kau cari yang buruk, yang buruk yang kau dapat. Siapapun dia, lihatlah apa yang diajarkannya, bukan apa yang diperbuatnya, bukan cara yang diajarkannya.
Tapi hasil yang baik itu yang diajarkan. Seorang guru kan sudah menjalani duluan daripada murid. Kan banyak sekarang murid ini gagal belajar. Akhirnya kurang ajar. Karena tidak diajarkan bagaimana belajar. Bagaimana adab belajar. Bagaimana mau belajar. Bagaimana syarat-syarat belajar. Bagaimana hukum-hukum belajar. Bagaimana tata krama belajar. Ini guru yang gagal mengajar karena gurunya juga tidak pernah belajar. Guru yang gagal belajar tidak mungkin boleh mengajar karena gurunya dulu belajar, dapat ijazah belajar. Dibawanya mengajar. Ilmu belajar. Ilmunya ilmu belajar, ijazahnya ijazah belajar, dibawanya untuk mengajar. Akhirnya gurunya juga kurang ajar. Ijazahnya, ijazah tamat belajar kan? Bukan ijazah tamat mengajar. Ilmu belajar dibawanya untuk mengajar. Gagal lah kau sebagai guru, tak cukup syarat. Ini yang banyak terjadi sekarang. Bagaimana guru tidak paham mau mengajarkan murid yang tidak paham? Kedua-duanya tidak paham ini. Si guru ini tidak tahu yang mau diajar. Karena dia juga tidak belajar. Maksudnya tidak belajar jadi guru. Apalagi tidak pernah belajar jadi murid. Mau jadi murid kan belajar dulu jadi murid. Mempersiapkan diri belajar jadi murid. Menyediakan apa-apa mau jadi murid. Pra belajar. Mana mungkin kau duduk di bangku sekolah itu kau tidak melalui pra sekolah. Ada pula kalau mau dapat ilmu harus makan tai. Ilmu setan lah itu. Harus makan tai. Harus makan yang kotor katanya. Minum. Kalau mau raib itu harus makan yang berdarah. Muntah jin. Tahu aku itu siapa itu yang bilang itu? Mau kaya, muntah jin. Melihara jin lah katanya. Dah gila kau. Melihara orang aja susah. Apalagi jin bodoh. Dimakannya. Oh, fitnahnya bukan main lagi, melihara jin. Melihara orang aja susah. Berarti kau selama ini makan dari jin juga. Kau berapa lama di pondok? Kau bilang aku ini melihara jin. Melihara kau aja susah. Yang nampak perangai kau, apalagi yang tak nampak. Otak kau itu yang otak jin itu. Kalau aku melihara jin, kau lah jinnya. Jinnya ya. Lah kau di rumahku. Kau yang aku pelihara. Juga dibilang. Itu ku sampaikan. Kalau kau memfitnah aku, kau mengkeji aku, kau sendiri yang buruk. Kau buruk-buruk kan aku, benda buruk juga aku. Kau sanjung-sanjung aku, benda naik telinga aku. Lah iya. Kau dijatuhkan, tidak tenggelam. Kau dijatuhkan, tidak terpuruk. Kau disanjung, kau tidak naik. Iya. Tidak akan berubah kau apabila kau disanjung-sanjung. Bahkan kau akan runtuh. Sekelas Nabi saja dikeji, sekelas Nabi saja difitnah, sekelas Nabi aja dicaci. Aku ini apa, ubi? Apapun tidak. Wah, itu dulu bajingan itu. Memang ini bajingan dulu ini. Dulu kucing belum tumbuh bulu. Kau sampai sekarang masih bajingan juga kau. Kan jumpa itu kan. Kadang-kadang jumpa di airport. Ya, hebat kau ya. Udah jadi guru kau ya. Aku pun terkejut juga. Kau masih jadi setan ya. Sama-sama terkejut. Dia terkejut melihat. Aku pun terkejut juga. Udah jadi ustadz kau ya, udah jadi guru kau ya. Astagfirullahaladzim. Masih jadi setan juga kau. Sama-sama terkejut. Ngapain marah? Untuk apa mendoakan orang yang susah? Tak didoakan pun susah juga dia. Tak didoakan pun mati juga. Jatuh sendiri. Jam berapa sudah?
Oke, kita tutup live-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.